Kenapa sih kalian semua para perempuan ini gampang banget memaafkan dan bucinan? Kartu The Five of Pentacles ini menunjukkan kalau wanita itu selalu ada di tengah-tengah. Perasaannya itu selalu bingung antara ini benar atau enggak. Lalu yang berikutnya adalah menganggap rasa sakit itu sebagai sebuah pengorbanan. Enggak apa-apa aku berkorban. Kenapa sih kalian semua para perempuan ini gampang banget memaafkan dan bucinan? Coba, untuk yang suka bucinan dan apa-apa itu terus mentolerir, gampang memaafkan, coba duduk manis di sini, dengarkan konten saya sampai selesai dan kalian harus menonton karena mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kalian seperti itu. Saya akan jelaskan penyebabnya dan hati-hati jangan terlalu seperti itu. Sebelum kalian akan ditipu atau dimanfaatkan dan hidup kalian gak akan pernah bahagia selama-lamanya. Saya mendapatkan apa yang akan saya bawakan ini dari ribuan klien saya yang menceritakan tentang kisah hidupnya dan mayoritas dari mereka itu sebenarnya jawabannya akan sama. Mereka ini jatuh ke dalam lubang yang mereka itu gali sendiri. Para wanita ini akhirnya dikecewakan karena keteledoran mereka untuk bersikap di kejadian yang sebelumnya. Nah, untuk kalian semua agar ini tidak terjadi, yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kartu The Five of Pentacles ini menunjukkan kalau wanita itu selalu ada di tengah-tengah. Perasaannya itu selalu bingung antara ini benar atau enggak ya. Kadang-kadang mereka pun itu merasa menyesal akan apa yang diucapkan dan apa yang difikirkan. Mereka ini kadang-kadang sangat kejam. Di sisi yang lain mereka memang pemaaf. Nah, tapi yang jelas di sini, saya lihat dari kartu ini, saya ingat bahwa wanita itu tidak pengen dianggap jahat atau kejam oleh orang lain. Contohnya kalau mutusin seseorang, dia akan bilang, saya tuh nggak mau terlihat jahat mas, maka saya masih tetap walaupun putus saya seperti itu. Atau misalkan saat harus mengatakan sesuatu yang buruk ke orang lain, dia ini tidak mau mengatakan dan alih-alih malah mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Dan biasanya saat ditanya kenapa melakukan itu, mereka akan mengatakan yang sama. Saya nggak mau terlihat jahat, saya nggak mau terlihat kejam, saya nggak mau terlihat jelek, saya nggak mau terlihat. Silahkan tambahkan atau tuliskan sendiri. Tapi kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, monggo. Tapi setelah melakukan itu, mereka menyesal, terus mereka playing victim. Mereka langsung merasakan kenapa ya orang-orang kok jahat sama saya? Kenapa ya orang-orang kok tega sama saya? Kenapa ya orang-orang kok seperti itu? Jadi aneh kan ya? Maka kadang-kadang mereka ini akhirnya melakukan sesuatu yang nggak pengen mereka lakukan. Akhirnya mereka lakukan. Tapi akhirnya disesali. Coba tuliskan, kenapa kalian melakukan seperti itu gitu. Nah, ini mungkin akan terlihat dari ini kartu The Empress menunjukkan seorang wanita yang mengayomi, mengasihi, melindungi, dan wanita itu memang seperti itu. Tapi saat mereka ini nggak tegaan, terus kemudian mereka melakukan sesuatu yang ya mungkin mereka sebenarnya nggak mau lakukan, tapi mereka akhirnya lakukan. Tapi setelah dilakukan, mereka ini ngomong di belakang. Kalau enggak, paling sabar itu adalah update status. Langsung no mention mengatakan tentang apa yang dia rasakan. Nah, nggak lama terus mereka nyesel. Nah, coba siapa yang akhir-akhir ini melakukan hal seperti itu? Kenapa kalau memang nggak tegaan, ya sudah, diterima nggak tegaan. Tapi ini setelah nggak tegaan, terus masang status seakan-akan teraniaya. Seakan-akan si paling terzolimi gitu loh. Ini kan sesuatu yang coba kalian mengerti sendiri. Dan kadang ini yang membuat wanita lain itu jadi bingung. Dan akhirnya wanita lain ini menyalahkan selama wanita. Itulah mengapa banyak sekali wanita itu malah akan memarahi seorang wanita. Saat wanita ini tadi misalkan wanita ini yang diselingkuhi, atau wanita ini yang dihamili, atau wanita ini tadi yang di KDRT, tapi wanitanya yang disalahkan. Cowoknya malah dibelain. Padahal suaminya juga bukan. Cocok nggak sama kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini? Yang ketiga yang membuat hal-hal ini terjadi adalah mereka ini tuh terlalu peduli atas komentar perempuan lain, mikirnya kejauhan. Mereka ini selalu merasa nggak mau lihat jelek, mereka peduli sehingga mereka pun kadang-kadang mengarang kira-kira komentar orang ini akan seperti apa. Jadi kalau ada wanita ngelihat wanita lain, langsung di pikirannya itu keluar dubbingnya. Kayaknya dia ngomong seperti ini nih sama saya. Dia kayaknya ngeliatin baju gue nih. Dia kayaknya ngeliatin, itu sesuatu yang terjadi di semua wanita. Dan memang walaupun mereka ini takut atau alergi untuk dikomentari, tapi di kepala mereka itu sudah pasti terjadi. Atau misalkan papasan ketemu terus kemudian pergi, di pikiran mereka itu mereka berpikir pasti dia ngomentarin gue seperti ini. Ayo coba, ayo siapa yang seperti itu? Tulis komentar di bawah sini. Nah, yang paling ajaib adalah kekuatan berpikirnya wanita ini yang berharap akan terjadinya keajaiban atau perubahan. Mereka ini selalu berharap adanya Cinderella story. Terjadinya perubahan yang akan membawa kehidupan yang sekarang ini menderita menjadi ujuk-ujuk itu sempurna dan berbahagia. Makanya mereka suka sekali menonton sinetron. Dari yang teraniaya terus kemudian jadi bahagia.
Dari bahagia teraniaya lagi. Kayaknya mereka ini menyukai drama, sesuatu yang berubah secara mendadak, dan terus kemudian saat itu terjadi, mereka mengingat kembali apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, tapi kalau mereka tetap memakai logika, ya ora opo-opo. Tapi takutnya saat mereka berpikir, mereka tidak menggunakan logika. Mereka memacari pria-pria yang jelas-jelas playboy. Mereka memacari laki-laki yang pernah KDRT, tapi mereka berpikir, ya nanti kita akan jelaskan menggunakan kartu yang lain, akan sembuh sama saya. Mereka jelas-jelas membenci pelakor, tapi mereka menjadi selingkuhan dari seorang yang lainnya. Nah, inilah sesuatu yang kita sulit untuk menjelaskan. Dan itu hanya ada di hati wanita. Coba, siapa yang menjadi seperti yang tadi saya katakan, tulis di bawah sini. Makanya kan banyak sekali tuh yang terus kemudian memacari seorang yang playboy, berharap akan sembuh kalau bareng sama dia, akan insaf kalau seandainya merasakan cintanya, atau ingin merawat seseorang. Ini kadang-kadang sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Lalu yang berikutnya adalah menganggap rasa sakit itu sebagai sebuah pengorbanan. Nggak apa-apa aku berkorban. Nggak apa-apa, ini adalah sebuah, kalau kita bilang itu kesungguhan cintaku kepadanya. Biarin aja, nggak apa-apa aku yang tersakiti. Biarin aja aku yang terzolimi. Mungkin karena mereka ini sudah terbiasa setiap bulan merasakan rasa sakit. Belum lagi rasa sakit saat bajunya kembar sama cewek lain. Atau mungkin wanita ini terbiasa sekali dengan banyak rasa sakit. Dan maka mereka itu sering menyalahartikan ini sebagai sebuah, ini adalah bentuk pengorbanan saya. Toh juga menjadi cantik pun harus sakit kan. Nah, ini sesuatu yang salah saya pikir. Dan harus diperbaiki. Sehingga yang harus diingat di sini adalah jangan sampai tertipu dan terpengaruh oleh apa yang disebut sebagai romantisme rasa. Jangan sampai mereka ini akhirnya mendambakan sesuatu yang tidak ada. Mencintai seseorang yang tidak akan pernah hadir. Misalkan seperti tadi, mencintai seseorang, diharapkan akan berubah, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun nggak pernah berubah. Dia berharap seseorang ini akan jadi sesuatu yang dia bayangkan. Atau misalkan menikahi seseorang yang dia pikir ini sebaik waktu pacaran, kemudian saat menikah, pria ini menjadi seorang pria yang beringas, kasar, dan suka menyakiti. Tapi dia tetap mengingat kembali masa pacaran dulu dan berharap pria ini bisa kembali ke masa lalu. Ini sesuatu yang saya bilang adalah bodoh. Dan jangan sampai kalian tertipu oleh romantisme rasa. Maka silakan hubungi nomor di bawah ini untuk memastikan cinta kalian lakukan kepada orang yang benar. Dan memastikan jika pria yang kalian cintai mencintai kalian balik seperti kalian mencintainya. Dan percaya sekali, selain pada Cinderella story, adalah percaya sama janji palsu. Kalau diucapkan janji, mereka percaya. Dan walaupun itu tidak terjadi, nanti dikasih janji yang berikutnya. Terus percaya, dikasih janji yang berikutnya lagi. Terus percaya, padahal ini semua gak akan pernah terjadi. Nah, maka gunakan logika dan akal sehat kalian. Jangan sampai kalian menikahi atau bersama dengan pria yang hidupnya cuman memberikan janji. Paling tidak, sebenarnya janji ini sudah akan mulai terlihat dari apapun yang terjadi saat ini. Dan jangan sampai jadi bodoh karena janji. Yang berikutnya adalah mudah banget luluh saat dirayu oleh laki-lakinya. Seakan-akan kayak nggak ada harga dirinya. Apapun kesalahan laki-laki dimaafkan, kemudian luluh kembali. Dikasih hadiah sedikit, luluh kembali. Seakan-akan memang perempuan ini tuh menunggu untuk dirayu. Jangan sampai kalian ini menyalahartikan dirayu atau dirajuk oleh pasangannya. Ini adalah cara untuk mempertahankan. Bisa jadi mereka semua ini membodohi kalian. Dan nih, ini pasti kalian banget. Perasaan paling takut adalah takut tidak dicintai. Takut kalau ditinggalkan oleh laki-laki yang sekarang tidak akan bisa mendapatkan laki-laki lain, tidak akan bisa menikah dengan laki-laki lain, tidak akan ada yang mau lagi sama kalian. Itu adalah ketakutan para wanita. Takut jika ternyata setelah yang ini nggak punya jodoh lagi. Dan jika itu terjadi, maka kalian akan benar-benar seperti yang kalian pikirkan. Dan kalian akan sendiri untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang paling penting di sini adalah menganggap kalau semua pria itu sama saja. Sehingga saat kalian telah menyadari 9 poin di atas itu tadi, terus kemudian kalian sadar, dasar laki-laki semuanya sama aja. Nah, itu salah, karena laki-laki pun ada banyak bentuknya, ada banyak sifatnya. Dan tidak semua laki-laki akan sama. Jika kalian dikecewakan oleh seorang laki-laki, belum tentu laki-laki yang lain ini akan mengecewakan kalian juga. Carilah laki-laki yang terbaik, yang pasti mau mempertahankan kalian, mau berkorban untuk kalian, mau melakukan apa yang persis kalian lakukan kepada mereka, walaupun mungkin tidak dengan cara yang sama. Nah, maka sebenarnya pemaaf dan bucin itu tidak masalah asalkan kalian menggunakan logika. Nah, apakah kalian setelah di KDRT juga akan memaafkan dan melanjutkan pernikahan kalian? Atau ternyata jika suami kalian menyembunyikan bahwa mereka pernah menikah dengan wanita lain, terus kemudian ternyata terbukti memiliki anak, kalian masih akan tetap menikahinya? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.